Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang turunan fungsi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, khusus mata pelajaran matematika saja. Baik tingkat SD, SMP, maupun juga SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materi dan contoh soalnya. Adapun cara mudah untuk menyelesaikan soal turunan fungsi trigonometri. Ada baiknya kita harus memahami betul rumus dasar yang paling sering digunakan dalam materi ini. Yaitu ada beberapa rumus. Nah, adapun cara mudah untuk mengingat rumus ini, itu jangan dihafal. Akan tetapi, sering-seringlah membahas contoh soal yang menggunakan rumus ini. Nah, semakin sering kalian membahas soal dengan menggunakan rumus ini, maka semakin mudah pula kalian mengingat rumus ini. Nanti dengan sendirinya, rumus ini akan melekat di pikiran kita. Oke, nah itu dia cara mudah untuk mengingat rumus-rumus baik matematika, fisika, dan juga kimia. Kuncinya sering-seringlah membahas soal dengan menggunakan rumus yang ingin kita ingat tadi. Nah, sekarang biar lebih paham, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diberikan fungsi f(x) sama dengan 2 sin x dikurang x kuadrat ditambah 4. Nah, dari soal ini kita diminta untuk mencari turunannya. Adapun cara untuk mencari turunannya ini mudah sekali. Perhatikan, yang pertama 2 sin x kalau diturunkan jadinya itu, perhatikan angka depan sini 2 masih tetap 2, lalu turunan dari sin x baru perubahannya itu adalah kalau turunan sin apa? Yaitu cos x. Karena sini kurang, sini juga kurang. Perhatikan turunan dari x kuadrat, di sini pangkat 2, maka pangkat 2 di sini kita tulis di depan. Baru setelah itu x pangkat 2, kalau turunan pangkatnya itu dikurang 1. Tadinya x pangkat 2, kalau pangkatnya dikurang 1 jadinya x pangkat 1 atau x saja. Dan turunan dari angka 4 itu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Dan inilah dia jawaban pertama dari soal kita kali ini. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 ditambah sin 5x ditambah cos 2x. Adapun langkah-langkah untuk menentukan turunannya, yang pertama perhatikan x pangkat 3. Pangkatnya pangkat 3, maka pangkat 3 tadi boleh kita tulis ke depan sini. Oke, untuk mencari turunannya, ambil pangkatnya, tulis di depan sini. Lalu ingat, kalau turunan itu pangkatnya dikurang 1. Tadinya x pangkat 3, setelah pangkatnya dikurang 1, maka jadinya sekarang x pangkat 2. Lalu ditambah, karena sini tambah, turunan dari sin 5x. Nah, di sini ada angka 5. Maka angka 5 sini boleh kita tulis di depan sini. Turunan dari sin 5x, angka 5-nya boleh kita tulis di depan sini. Baru turunan dari sin apa? Yaitu adalah cos. Karena dia 5x, maka sini jadinya cos 5x. Lalu ditambah. Nah, di sini ada angka 2. Nah, kalau turunan seperti ini, angka 2-nya boleh kita tulis di depan. Lalu turunan dari cos apa? Yaitu negatif sin atau min sin.
Karena dia 2x, maka jadi itu min sin 2x. Kita sederhanakan. 3x kuadrat ditambah 5 cos 5x, lalu positif 2 dikali min sin 2x, hasilnya min 2 sin 2x. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 2. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Diberikan fungsi fx sama dengan 2 kotan dalam kurung 3x dikurang 4. Nah, adapun turunan pertamanya ini mudah sekali. Perhatikan angka depannya angka 2, dia tetap di sini. Lalu coba perhatikan 3x dikurang 4. Turunan dari 3x dikurang 4 berapa? Apa? Yaitu tertulislah adalah angka 3 saja. Maka di sini kita tulis 3. Lalu baru kita cari turunan dari kotan. Apa turunan dari kotan? Itu kalau tidak salah negatif kosekan kuadrat. Karena di sini 3x kurang 4, maka di sini juga tetap 3x dikurang 4. Nah, baru kita sederhanakan. 2 dikali 3 hasilnya 6, lalu dikalikan dengan negatif hasilnya negatif 6. Baru setelah itu kita tulis yang di belakang sini, yaitu kosekan kuadrat 3x dikurang 4. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal kita yang nomor 3. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 4. Perhatikan langkah demi langkah dalam menjawab soal ini. Diketahui fungsi fx sama dengan cos x dikali dalam kurung x ditambah sin x. Nah, adapun cara untuk mencari turunannya, langkah pertama kita pakai pemisalan. Misalkan angka yang depan ini sebagai u. U-nya cos x. Lalu kita cari turunannya, turunan dari cos u, apa turunannya? Yaitu tentunya adalah min sin x. Karena dia cos x, maka turunannya min sin x. Lalu angka di belakang sini kita misalkan sebagai nilai v. Yaitu nilainya x ditambah sin x. Lalu kita cari turunan dari v ini. Apa turunannya? P aksen sama dengan turunan dari x yaitu 1. Lalu turunan dari sin yaitu cos. Nah, setelah kita mendapatkan yang dimisalkan dengan UV serta turunannya tadi, baru kita masuk ke rumus inti untuk soal kita kali ini. Adapun turunan pertamanya, kalau bentuknya kan tadi sudah kita misalkan sebagai U yang depan sini. Lalu yang di belakangnya tadi V. Maka bentuk turunannya itu adalah U aksen P ditambah UP aksen. U aksen tadi sudah kita cari, yaitu nilainya min sin x. Lalu V tadi x ditambah sin x. Lalu karena sini tambah, maka sini juga ditambah. Lalu U lagi, U tadi yaitu cos x. Dan P aksennya yaitu 1 ditambah cos x. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Kita kalikan min sin x ini yang di luar kita kalikan 1 ke dalam. Min sin x dikali x hasilnya min x sin x. Lalu negatif dikali positif hasilnya negatif. Sin x dikali sin x hasilnya sin kuadrat x. Lalu cos x yang di luar juga akan kita kalikan 1 per 1 ke dalam. Positif kali positif hasilnya positif. Cos x dikali 1 hasilnya cos x. Lalu positif dikali positif yang sini hasilnya positif. Lanjut cos x dikali cos x hasilnya cos kuadrat x. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanakan. Jadinya sekarang perhatikan cara menyederhanakannya. Cos kuadrat x pindah ke depan. Lalu baru di sini dikurangkan dengan sin kuadrat x. Lanjut ditambah cos x, terakhir dikurang x sin x. Nah, kenapa bentuk yang di sini cos kuadrat x harus pindah ke depan? Karena mungkin adik-adik ataupun teman-teman masih ingat salah satu rumus identitas trigonometri dari bentuk cos 2x.
Bentuk lain dari cos 2x itu salah satunya yaitu yang ini. Cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Maka bentuk ini kalau kita sederhanakan jadinya yaitu cos 2x. Ingat ya, bentuk lain salah satu dari cos 2x itu adalah cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Baru selanjutnya ditambah cos X lalu dikurangkan dengan X sin X. Dan inilah dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 4. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Ingat, kalau ada bentuk turunan dari UV, maka kalau untuk cari turunannya yaitu U aksen V ditambah UV aksen. Ini memang sudah ketentuannya. Memang sudah rumusnya seperti ini. Lanjut ke contoh soal terakhir. Biar kalian benar-benar paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 5. Fx sama dengan cos X dibagi 1 dikurang sin X. Nah, kalau soal seperti ini, kalau ada pakai spare-sparenya, kita pakai pemisalan. Misalkan bagian atas di sini sebagai U. U-nya yaitu cos X. Maka turunan dari U aksen, itu sama dengan min sin X. Turunan dari cos X itu adalah min sin X. Lalu bagian bawahnya kita misalkan sebagai V, yaitu 1 dikurang sin X. Dan adapun turunan dari V, yaitu V aksen, itu sama dengan turunan dari 1, yaitu 0, 0 boleh tidak ditulis. Lalu turunan dari min sin X, itu hasilnya adalah min cos X. Nah, setelah kita mendapatkan nilai UV serta turunannya, baru kita masuk ke rumus inti untuk soal kita kali ini. Adapun bentuk lain dari soal ini, itu boleh kita tulis Fx sama dengan U per V. Ingat tadi, bagian atas sudah kita misalkan sebagai U, dan bagian bawah sudah kita misalkan sebagai V. Maka bentuk turunan dari soal ini, itu F aksen sama dengan U aksen V dikurang UP aksen per P kuadrat. Sama dengan U aksen tadi sudah dicari yaitu min sin X. Lalu V yaitu 1 dikurang sin X. Lalu dikurang. Lanjut bentuk U lagi. U sama dengan cos X. Lalu P aksennya tadi yaitu min cos X. Lalu yang di bawahnya V kuadrat. V tadi 1 dikurang sin X. Karena di sini dia pangkat 2, maka di sini juga ditulis pangkat 2. Sama dengan langkah selanjutnya kita kalikan min sin X ini kita kalikan ke dalam. Min sin X kali 1 hasilnya min sin X. Lalu min sin X dikalikan dengan min sin X jadinya apa? Itu adalah positif sin kuadrat X. Lalu bagian belakang sini, negatif kali negatif hasilnya positif. Cos X dikali cos X hasilnya cos kuadrat X. Bagian bawahnya perhatikan 1 dikurang sin X dia pakai kuadrat. Ingat kalau kuadrat misalnya X kuadrat itu kan artinya X kali X. Sama halnya dengan bentuk ini. 1 dikurang sin X kuadrat itu sama artinya dengan 1 dikurang sin X dikalikan dengan 1 dikurang sin X. Sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Bentuk lain dari ini apa? Ingat salah satu rumus identitas trigonometri, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya sama dengan 1. Lalu baru di sini kita tulis min sin X. Di bawahnya tetap 1 kurang sin X dikali dengan 1 dikurang sin X. Sama dengan, perhatikan atas bawah ada yang sama. Kalau dia ada yang sama, maka boleh dicoret. Perhatikan angkanya sama, itu boleh dicoret. Maka angka yang tinggal itu tentunya yang di atas angka 1 dan di bawah 1 dikurang sin X. Dan ini dia jawaban terakhir dari contoh soal kita kali ini. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.